seorang sahabat yang bahkan lebih dulu masuk Islam dari ayahnya. Seorang sahabat yang bahkan Abu Hurairah pun iri kepada dirinya. Seorang sahabat yang kata Rasul kepada sahabat ini, "Ati' abak," ya, taati ayah. Teman-teman sudah bisa menebak siapakah sahabat Rasulullah yang dimaksud? Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bertemu lagi di program serial mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW. Sudah banyak ya para sahabat Nabi yang kita bahas, dan sepertinya bak mata air yang digali dan tidak pernah habis. Demikianlah keteladanan ya para sahabat Rasulullah SAW yang membersamai manusia mulia di muka bumi ini. Tamu kita hari ini adalah seorang sahabat yang juga putra sahabat. Seorang sahabat yang bahkan lebih dulu masuk Islam dari ayahnya. Seorang sahabat yang bahkan Abu Hurairah pun iri kepada dirinya. Seorang sahabat yang kata Rasul kepada sahabat ini, "Ati' abak," ya, taati ayah. Teman-teman sudah bisa menebak siapakah sahabat Rasulullah yang dimaksud? Ya, dia adalah Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, putra sahabat mulia Amr ibn As. Ya. Nah, kita akan berkenalan lebih jauh dengan sahabat Rasulullah ini yang karakternya sudah disebutkan pada awal. Ya. Abdullah bin Amr ibn As yang juga dipanggil dengan Ibnu Amr. Ya, ini tentu saja untuk membedakan dengan Abdullah yang lainnya yang begitu banyak menghiasi lembaran sejarah Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr ibn As, ya, kalau kemudian kita lihat catatan sejarah, usianya dengan sang ayah tidak terpaut jauh, sekitar 12 tahun, ya, sehingga begitu dekat ya, komunikasi dan kemudian hubungan antara anak dan ayah ini. Karenanya ketika baginda Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, dan sang ayah yaitu Amr bin As ya, termasuk orang-orang yang terpengaruh dengan tokoh-tokoh Quraisy dan terlambat masuk Islam, maka mau tidak mau sang anak yang begitu dikasih ayah ini ya, ikut-ikutan juga ayahnya ya, tidak langsung masuk Islam. Namun ya, karena secara psikologi dia tidak punya hambatan yang berarti dengan tokoh-tokoh Quraisy karena dia terbilang masih muda, dia pun akhirnya memeluk Islam dan hijrah lebih awal daripada ayahnya ya. Abdullah bin Amr ini ya, masuk Islam dan kemudian hijrah lebih dulu dari ayahandanya. Kendati demikian, seperti disampaikan awal ya, Abdullah bin Amr ibn As ini ya, tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar taat kepada ayahnya. Nanti akan ada kisah tersendiri bagaimana Abdullah bin Amr ini ya, berada dalam kondisi yang membingungkan. Di satu sisi dia tidak setuju ya, tapi di sisi lain dia harus taat kepada ayahnya sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Kita akan ceritakan kisahnya nanti. Nah, Abdullah bin Amr ibn As ini ya, jamaah termasuk sahabat Nabi yang sangat kuat dalam beribadah. Ada kisah menarik ya, ketika suatu saat sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis, Rasulullah SAW ya, bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As ini dan kemudian mengatakan, kata beliau, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa tuqumul lail." Saya mendapatkan kabar, kata Rasulullah SAW, bahwa engkau sangat rajin berpuasa pada siang hari dan bangun pada malam hari. Hampir setiap hari dilakukan. Jadi siang dia puasa, teman sekalian ya, dan malam hari dia melaksanakan sholat malam. Ya. Lalu kemudian Nabi menegurnya agar mengurangi ibadah tersebut. Luar biasa. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini dikatakan,
Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kata Abdullah bin Amr. Nah kalau begitu, kalau Islamnya, fala taf'al, jangan lakukan. Ya, sum wa aftir, qum, ya, sum wa aftir wa qum wa nam. Sum wa aftir, qum wa nam. Hendaklah engkau berpuasa, kata Rasul, tapi juga berbuka. Jangan setiap hari puasa. Ya. Dan qum, silakan bangun malam, wa nam, tapi juga tidur. Ini disebut dengan tawazun, teman sekalian, ya. Jadi dalam hidup ini, ya, ada sebuah kaidah yang dituntut dalam diri kita, ya. Hendaklah menjaga keseimbangan, ya. Tidak mengejar dunia begitu luar biasa sampai kemudian lupa dengan ibadah, dan sebaliknya, jangan sampai juga ibadah terus-menerus kemudian lupa dengan orang lain. Disebut dengan tawazun. Bukankah kita dianjurkan berdoa oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah dua kebaikan, fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Nah, ini tentang tawazun. Kata Rasulullah, hendaklah engkau berpuasa tapi juga berbuka. Tidur silakan, bangun malam silakan, tapi juga tidur silakan. Fa inna, sungguhnya, ya, ainaika, ya, matamu punya hak, tubuhmu punya hak, ya, fisikmu punya hak untuk istirahat. Maka Rasulullah menganjurkan kepada Abdullah bin Amr bin As ini, ya, untuk berpuasa 3 hari saja setiap bulan. Untuk berpuasa 3 hari saja setiap bulan. Karena Rasulullah, ya, mengatakan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Artinya kalau kita sebulan puasa 3 hari saja, ya, sebulan itu sama dengan kita berpuasa 30 hari. Karena dikali lipat kan 10 kali lipat. Tapi kata Abdullah bin Amr ini, zid ya Rasulullah, ya, tambahkan. Nah, ini bedanya dengan kita. Kalau kita disuruh ibadah itu mengurangi gitu, ya. Tapi kalau Abdullah bin Amr bin As ini enggak. Tambahkan ya Rasulullah, ya, fa inna li quwwah, saya masih kuat lebih dari itu. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu engkau boleh berpuasa sehari. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Dan inilah puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan jangan lebih dari itu, kata Rasul SAW. Nah, ini gambaran, teman-teman sekalian, betapa Abdullah bin Amr bin As ini orang yang sangat luar biasa dalam ibadah. Dan ini harus kita teladani, ya. Tapi ingat, di satu sisi kita juga harus menjaga keseimbangan. Abdullah bin Amr bin As ini juga, ya, dikenal sebagai orang yang membuat iri, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Mengapa demikian? Sebab dia diizinkan oleh Rasul SAW untuk mencatat hadis, ya. Dan ini tidak sembarang orang. Bahkan ada larangan umum bagi para sahabat Nabi waktu itu, ya, la taktubu anni siwal Quran, kata Rasul. Jangan tulis dari saya kecuali Al-Quran, karena khawatir antara Al-Quran dengan hadis itu akan tercampur antara satu dengan yang lainnya. Tapi Rasulullah mengecualikan Abdullah bin Amr bin As. Beliau membolehkan, ya, untuk menulis, ya, membolehkan Abdullah bin Amr bin As ini untuk menulis. Dan ini yang kemudian membuat iri Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis, ya. Abu Hurairah mengatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada, ya, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahadun aktsara hadisan." Ya, tidak ada orang yang lebih banyak ya, hadisnya, artinya menghafal hadis dari Rasulullah, ya, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Mengapa demikian? Fa innahu kana yaktubu wa la yaktub. Karena Abdullah bin Amr bin As ini, ya, dia menulis dan saya tidak. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa hari ini kalau kemudian kita baca peretan hadisnya, Abu Hurairah lebih banyak meretkan hadis ke kita daripada Abdullah bin Amr bin As. Padahal Abu Hurairah mengatakan bahwa Abdullah bin Amr ini, ya, lebih banyak menyerap hadis, mendapatkan hadis dari Rasulullah karena dia mencatat, sementara Abu Hurairah tidak. Tapi mengapa faktanya Abu Hurairah lebih banyak, ya, meretkan hadis kepada kita? Kita akan bahas, ya, masalah ini dan kisah tentang Abdullah bin Amr bin As berikutnya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah,
merangkai makna lalu menuangkannya dalam karya tulis. Ya, mengapa Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Amr ibn As? Padahal Abdullah bin Amr ibn As diperkenankan oleh Rasul untuk menulis dan Abu Hurairah mengaku. Ya, karena Abdullah bin Amr ibn As ini, alhamdulillah, dia sangat sibuk, banyak waktunya habis untuk beribadah. Ya, sementara Abu Hurairah lebih banyak fokus dalam meriwayatkan hadis. Ya, ini ibarat kita ya, dalam sebuah ta'lim pengajian, ya, semua jamaah sama-sama menyerap informasi ilmu dari sang ustadz. Ya, dan mungkin banyak juga di antara mereka mencatat. Tapi apakah jamaah yang hadir tadi menyampaikan kepada yang lain atau tidak? Nah, tentu saja orang yang banyak menyampaikan yang lain itu akan lebih banyak ya menyampaikan hadis dan ke generasi berikutnya. Demikian juga dengan Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau memang banyak menyerap hadis dari Rasulullah, bahkan mencatatnya. Tapi Abu Hurairah lebih banyak menyampaikan kepada generasi berikutnya sehingga sampai kepada kita hari ini. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya, sebagaimana kita fahami, dia juga sangat-sangat luar biasa dalam ibadah. Karena demikian dia tidak merasa cukup. Sampai suatu saat dikisahkan di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah SAW mengatakan di tengah para sahabatnya bahwa sebentar lagi akan hadir seseorang yang merupakan penghuni surga. Maka para sahabat sangat-sangat penasaran. Ini cerita terkenal sekali, ya. Sampai datanglah seorang Ansor, ya, yang penampilannya biasa saja. Dia habis wudhu, rambutnya basah, nenteng sendal. Kata Rasul, inilah penghuni surga, calon penghuni surga. Hari kedua sama, hari ketiga sama, ya, bahwa Rasulullah menyebutkan laki-laki yang baru datang ini merupakan calon penghuni surga. Penasaran sangat, Abdullah bin Amr bin As akhirnya ngikutin laki-laki ini, bahkan ke rumahnya. Bahkan bukan hanya ngikutin, tapi juga dia menginap di rumah orang tersebut. Bukan sehari, semalam, 2 hari, bahkan 3 hari. Apa tujuannya? Dia ingin melihat ibadah apa yang dilakukan oleh laki-laki ini sehingga disebutkan oleh baginda Rasul sebagai calon penghuni surga. Tapi ketika menginap pada malam pertama tidak ada yang aneh, sama dengan yang lainnya, sholat dan kemudian wudhu sama seperti yang lainnya. Pada hari kedua, hari ketiga, akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, kemudian mengatakan, wahai fulan, ya, saya mendengar Rasulullah begini-begini, apa amalan anda yang dilakukan? Sementara 3 hari saya menginap tidak ada yang aneh. Kata laki-laki, iya, tidak ada yang aneh. Oh, mungkin ini, kata dia, ya. Maka dikatakan bahwa saya, kata laki-laki ini, seorang pemuda Ansor ini, ya, tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa dengki kepada orang lain. Ini barangkali, ya, yang engkau bisa lakukan sementara kami tidak bisa lakukan, kata Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah bin Amr bin As juga sebagaimana disebutkan di awal, dia diperintahkan oleh baginda Rasul untuk taat kepada ayahnya. Dan ini juga pelajaran bagi kita, teman sekalian, bahwa kita memang diperintahkan untuk taat kepada ibu. Ini yes, tapi bukan berarti tidak ada perintah untuk taat kepada ayah. Kita tahu bahwa ketaatan kepada para ibu kita ini tuntut luar biasa. Tapi ingat, jangan lupakan ayah kita juga. Ati' abaka, taatlah kepada ayahmu. Dan ini lakukan oleh Abdullah bin Amr bin As, ya. Dia terus taat kepada ayahnya sampai kemudian terjadi sebuah peristiwa di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ketika terjadi konflik di antara internal kaum muslimin dan meletuslah perang Siffin, ya, antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan sang ayah Amr ibn As waktu itu, ya, berada di pihak Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Maka disinilah muncul dilema bahwa Abdullah bin Amr bin As, ya, tahu ini fitnah, dan secara personal dia pengen menghindari fitnah ini, tidak pengen terlibat dengan fitnah ini, ya. Dia tidak ingin ikut langsung. Tapi kata ayahnya, ya Abdullah, ikut bersama kami, berpihak kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Di sini kemudian dia dilema. Di satu sisi dia tidak mungkin, ya, melawan Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin, ya. Tapi di sisi lain dia harus taat kepada ayahnya. Maka dia pun taat kepada ayahnya, terjun ke medan perang Siffin. Tapi ada satu catatan sejarah, dan ini merupakan kesaksian beliau. Apa kata dia? Saya, kata Abdullah bin Amr bin As, ya, memang terjun ke medan Siffin atau perang Siffin. Tetapi katanya, saya tidak pernah, demi Allah,
aku atau saya tidak pernah menebaskan dengan pedangku satu orang pun. Saya pun tidak pernah menusukkan dengan tombakku satu orang pun. Dan saya juga tidak pernah melemparkan anak panah kepada siapapun. Artinya apa? Dia taat kepada ayahnya, tapi pada saat yang sama juga dia bisa menghindari agar tidak ikut terlibat dalam fitnah tersebut. Ini tindakan yang luar biasa, dan belakang kemudian dia sangat menyesalkan keterlibatan dalam perang tersebut, dan dia lebih banyak mengundurkan diri dari percaturan politik dan kekuasaan pada saat itu. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma terus menjaga hubungan baik dengan para sahabat Nabi waktu itu, termasuk dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi Abdullah bin Amr bin As ini diberikan usia yang panjang oleh Allah SWT. Dalam riwayat dikatakan dia meninggal tahun 65 Hijriah. Ini di masa pemerintahan setelah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan hasuna islamuhu, Islamnya benar. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ia wafat di Mesir dan dimakamkan tak jauh dari ayahnya di kota Fustat. Tapi ada juga yang mengatakan dia meninggal di Syam. Wallahu alam. Tapi hari ini beberapa riwayat mengatakan dia meninggal di Mesir. Bisa jadi karena Mesir waktu itu berada dalam kekuasaan kaum muslimin, dan sang ayah yaitu Abdullah Amr bin As yang sempat memimpin lama kota Mesir. Karena Amr bin As lah yang membebaskan negeri itu. Semoga kita bisa meneladani sosok Abdullah bin Amr bin As ini yang telah memberikan jasa yang luar biasa kepada kita, bukan hanya keteladanan tapi juga periwayatan hadis. Jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya bersama saya Happy Andi Bastami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.